Selamat pagi, Bante. Ya, selamat pagi. Atas undangan yang diberikan kepada saya untuk kita berdiskusi hari ini membicarakan mengenai Mindfulness ya. Ya, kami yang sebenarnya berterima kasih karena dengan kesibukan Ibu Cleo yang di UB mengajar di sana, kemudian meluangkan waktunya di tempat kami di SDAB Khetara Jasa. Kami yang berterima kasih. Barangkali sebelum kita lanjutkan, Bu Cleo bisa memperkenalkan diri kepada publik, pada kami dari SDAB Khetara Jasa. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya biasanya dipanggil Cleo. Saya sehari-harinya adalah peneliti dan dosen di psikologi Universitas Brawijaya. Saya pertama kali mengenal mengenai mindfulness ini sejak saya mengambil S3 di Inggris. Pada saat itu tahun 2010 saya mulai. Nah, pada saat itu memang mindfulness itu relatif belum dikenal di Indonesia. Kondisinya sangat berbeda dengan kondisi saat di Barat itu sekarang ini ya. Dan kalau kami memang dalam terutama ajaran Buddha, kami sebenarnya sudah banyak bicara tentang mindfulness. Tetapi tadi Bu Cleo kan belajarnya dari Inggris ya, juga tentang mindfulness. Mungkin bisa cerita tentang apa yang dimaksud dengan mindfulness terutama di Barat atau di Eropa. Yang mungkin ada barangkali kesamaan atau mungkin malahan perbedaan dengan konsep praktik mindfulness yang kami dari komunitas Buddhis mempraktikkan, supaya ada semacam nanti komparasi barangkali. Menarik sekali. Ini pembicaraan yang saya pikir sangat perlu untuk dilakukan, tapi masih relatif jarang gitu untuk yang dibicarakan. Kalau berbicara mengenai mindfulness sendiri, itu publikasi yang mulai ada di scientific publication itu tentang mindfulness itu sekitar tahun 1966. Wah, sudah lama ya. Iya. Dan itu dalam jurnal berbahasa Jepang, Mindfulness of Sensation, seperti itu. Dan itu penulisnya itu apa, seorang Buddhis atau bukan, itu yang dari Jepang itu? Itu yang belum tidak cukup banyak informasi terkait dengan hal tersebut. Iya. Karena jurnalnya sendiri juga berbahasa Jepang. Oh begitu ya. Deteksi dalam mesin pengindeks internasional seperti itu. Lalu kemudian tahun 70-an, 80-an itu artikel yang sangat terkenal dari Jon Kabat-Zinn, kemudian mengembangkan mindfulness based stress reduction, itu pertama kali publikasi di tahun 82. Itu mindfulness untuk chronic pain. Dan itu adalah studi kecil yang dilakukan di rumah sakit. Oh gitu ya. Nah, terus secara publikasi mindfulness sendiri itu relatif scattered gitu kan. Rata-rata setiap tahun itu kurang dari 100 publikasi. Nah, baru kemudian di tahun 2006 itu peningkatannya itu terjadi secara eksponensial. Jadi ketika 2006 itu ada hampir sekitar mungkin 300 sampai 400 publikasi setiap tahunnya. Setiap tahun. Tapi kondisi terbaru itu rata-rata 3.000 publikasi saat ini tentang mindfulness itu ya. Jadi mungkin yang menariknya juga pada saat 2006 publikasi mindfulness menjadi meningkat secara signifikan. Nah, pada saat yang bersamaan juga perusahaan Google itu mengembangkan mindfulness training, latihan mindfulness yang dinamai dengan Search Inside Yourself di tahun 2007. Pada saat itulah kemudian mindfulness mulai memasuki mainstream dunia penelitian di negara maju. Begitu ya. Kalau secara umum mindfulness yang di negara Barat itu seperti apa praktiknya begitu? Jadi pertanyaan yang tampaknya sederhana seperti itu ya Bante, tapi jawabannya itu amat sangat kompleks. Oh gitu ya. Kan? Mungkin bisa disederhanakan yang kompleks. Bahkan ketika pertama kali saya memutuskan untuk belajar mengenai mindfulness di Inggris pada saat itu pun
definisi yang kemudian disepakati terkait sama mindfulness pun antara satu peneliti dengan peneliti lainnya itu masih Berbeda. beda-beda gitu. Tapi kalau bisa diringkas gitu ya Bante, payung besar yang kemudian banyak digunakan untuk definisi mindfulness itu bisa, kalau dalam perspektif barat ya Bante, itu bisa diukur pada level trait atau kecenderungan seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa juga diukur pada level state ini berarti kondisi ini. Bisa juga diukur sebagai efek dari pelatihan jangka panjang. Jadi tiga itu masing-masing ada peneliti yang memang kemudian fokus di yang mindfulness, mungkin long term efeknya, ada yang brief laboratory efeknya dalam kondisi state, tapi juga ada yang meneliti pada level yang relatif menetap. Terus kalau di dalam praktiknya itu sendiri gimana bagi si pasien atau yang mempraktikkan mindfulness? Cara mempraktikannya mungkin Bu Cleo juga bisa menjelaskan tentang apa itu mindfulness, kemudian praktiknya bagaimana itu dalam konteks yang dipraktikkan oleh mereka di negara barat. Iya. Kebanyakan memang kalau yang dari saya pahami tentang mindfulness sendiri itu kan, mindfulness ini memang landasannya adalah praktik yang usianya sudah ribuan tahun lamanya. Ini ibarat kalau ada buah-buahan yang tersaji di meja ini kan, ada nanas, ada jeruk, ada apel gitu ya, buah-buahan yang tersaji dengan komposisi dan jenis yang memang seperti adanya seperti itu gitu. Dari negara-negara barat yang mengamalkan sains gitu, itu ada kecenderungan atau hanya mengambil misalnya jeruknya saja, diambil terus kemudian dilakukan penelitian pada aspek itu. Dan kebanyakan memang fokusnya adalah pada attention and awareness. Jadi pelatihan yang kemudian banyak diberikan itu adalah salah satu yang paling mendasar itu mindfulness of breathing exercise. Di latihan pernapasan dengan fokusnya pada atensi dan pada napas, kan keluar masuknya napas. Terus kalau pikiran kemudian mengembara kemana-mana, hanya di take a note saja, di notice setelah itu kembalikan lagi, fokus pada napas. Terus ada tidak tujuan mengenai kenapa kembali kepada nafas, kenapa ketika pikiran mengembara kemudian sekedar disadari kembali kepada nafas, ada tidak seperti pengetahuan, pemahaman yang mendasari praktek itu? Ya mungkin nanti karena dari kami terutama di praktik yang diajarkan oleh Sang Buddha itu juga ada praktek mindfulness on the breathing. Ya, hanya saja itu tidak hanya sekedar memperhatikan nafas, tetapi di balik itu juga ada pemahaman yang harus dipahami gitu, yang harus diketahui. Kalau di negara barat itu seperti apa? Di negara barat pun school of itu berbeda-beda seperti itu ya Bante. Kebanyakan aliran yang dominan itu memang mengambil perspektif itu hedonisme. Dan perspektif hedonis ini sendiri menganggap bahwa yang namanya positive feelings itu sebanyak mungkin dan negative feeling itu sesedikit mungkin dalam rangka ya untuk mencapai indikator-indikator yang bisa dikatakan sebagai indikator keberhasilan hidup di abad modern ini seperti itu gitu. Dan positive feeling di sini maksudnya yang seperti apa? Positive feeling di sini berarti ya sakit, rasa tidak kemudian untuk mengenal bahwa esensi segala sesuatu itu memang pada dasarnya belajar untuk melepas seperti itu, tapi berusaha untuk kemudian rasa senang. Jadi kesenangan, rasa senang, excitement itu sebanyak mungkin seperti itu. Dan itu berkenaan dengan kayak sensual pleasure gitu ya, dimunculkan gitu ya. Betul. Itu perspektif yang dominan seperti itu gitu. Makanya ketika kemudian mindfulness itu dipraktekkan ya tujuannya kemudian ya untuk membuat hidup itu menjadi lebih pada prinsipnya bukan agar hidup melepas menderita gitu ya.
dengan cara melepas via negatif, bukan seperti itu, tapi pengennya kebahagiaan itu sebanyak mungkin. Ya. Jadi kalau saya perhatikan, mungkin ini agak berbeda dari yang dipraktikkan berkenaan dengan mindfulness dalam ajaran Buddha ya. Kami di ajaran Buddha juga ada praktik mindfulness yang kita menggunakan istilah, kalau dalam bahasa Pali, sati, yang bisa diterjemahkan sebagai mindfulness, terhadap, termasuk kalau dalam bahasa Jawa juga eling, sadar, waspada. Akan tetapi tentu mindfulness di sini juga harus dilandasi oleh kebijaksanaan. Sebagai contoh misalnya tadi di Barat juga ada praktik mindfulness on the breathing, praktik mindfulness dengan memperhatikan keluar masuknya nafas. Kemudian ketika batin mengembara, pikiran mengembara, kembali kepada nafas, mengembara, kembali kepada nafas. Itu sebenarnya baik. Hanya saja harus ada pemahaman di balik itu. Misalnya apa? Harus diketahui bahwasanya ketika pikiran mengembara itu, di situ sebenarnya ada banyak pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Seperti keinginan untuk menikmati kesenangan indera sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kan justru malahan kalau bisa mindfulness ini adalah untuk memunculkan rasa bahagia yang sebenarnya adalah malahan pengembangan keinginan kebahagiaan kesenangan indrawi. Justru dalam mindfulness yang diajarkan dalam praktik ajaran Buddha di sini malahan salah satu kenapa kita harus mempraktikkan mindfulness, dan kita kembali salah satu praktiknya, ini hanya salah satu saja, karena akan ada banyak praktik juga. Salah satu praktiknya adalah kembali kepada nafas, adalah karena kita paham, kita tahu bahwa ketika pikiran mengembara, itu salah satunya adalah karena pikiran selalu mencari kesenangan indera. Dan ketika pikiran selalu mencari kesenangan indera, kebahagiaan yang diperoleh oleh kesenangan indera itu sifatnya itu tidak permanen. Itu sangat-sangat singkat. Yang malahan ketika pikiran terus diseret oleh kesenangan indera, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya muncul, penderitaan yang justru akan muncul. Kenapa? Karena pikiran menjadi terlalu banyak keinginan. Pikiran menjadi haus, menjadi lapar untuk mencari ini dan itu. Dan dampaknya, kalaupun mendapatkan, itu juga sudah diawali dengan berbagai macam penderitaan. Dan ketika suatu saat yang didapatkan juga hilang, menderita lagi. Karena makanya kami memberikan satu perumpamaan, bahwasanya kesenangan indera itu seperti orang yang haus, kemudian minum garam. Awalnya dengan minum air garam itu seakan-akan itu bisa menghilangkan rasa hausnya, tapi justru semakin dia haus. Nah, sehingga di sini justru batin yang mengembara kemudian ditarik kembali ke saat ini dan sekarang bersama dengan keluar masuknya nafas, salah satunya adalah supaya berbagai macam keinginan tersebut semakin berkurang. Termasuk tidak hanya keinginan, termasuk yaitu kebencian, kegelisahan, keresahan, kesedihan, ketakutan, itu muncul ketika pikiran mengembara. Nah, sehingga kita melatih batin kita untuk hidup saat ini dan sekarang dengan angkornya adalah nafas, supaya pikiran itu semakin tenang, semakin damai, dan tidak kedamaian di sini karena keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak bermanfaat itu semakin berkurang. Sehingga kembali ke saat ini dan sekarang tujuannya adalah untuk melepas, bukan untuk mengumpulkan. Nah, itulah yang dalam konteks mindfulness, tapi harus ada pemahaman yang benar. Dan itu salah satu yang dipraktikkan yang seharusnya dalam mindfulness ini. Tetapi kalau di Barat kan demikian, itu memang menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Bante. Jadi memang baru belakangan ini, jadi istilahnya itu euforia terkait sama penelitian mindfulness itu kan yang saya ceritakan tadi ya Bante ya, bahwa tahun 2006 itu orang merasa bahwa baru duduk praktek meditasi sebentar kok rasanya sudah lebih tenang, rasanya sudah lebih rileks, rasanya lebih bisa fokus, produktif dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian karena sains itu harus bisa mengkritik dirinya sendiri seperti itu Bante. Jadi belakangan ini juga mulai muncul kritik-kritik terhadap praktek mindfulness. Kemudian hanya tidak
seakan-akan tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan misalnya attention training seperti itu. Atau misalnya dia dengan relaksasi misalnya, perbedaannya apa gitu. Jadi unsur wisdom yang sebagaimana yang Bante kemukakan tadi itu masih relatif belum terbahas gitu. Iya. Itu bagaimana mereka mengkritik tentang praktek mindfulness? Jadi memang salah satunya barangkali apa? Iya, salah satu hal yang kemudian memunculkan concern gitu ya, kekhawatiran tentang betapa hype, betapa viralnya mindfulness ini sendiri gitu, adalah karena ada sebenarnya studi-studi yang menunjukkan mindfulness itu kok tidak selalu efektif gitu untuk pasien-pasien atau partisipan tertentu, itu kok malah tingkat depresinya malah naik malahan gitu ya. Kemudian untuk ada partisipan yang punya trauma dengan masa lalu, kok malah ada keinginan untuk kemudian mengakhiri hidupnya, bunuh diri gitu ya. Apakah salahnya di mana gitu? Seperti itu. Kalau saya perhatikan sih praktek mindfulness-nya itu sudah misleading dia, sudah menyimpang gitu ya. Itu bisa terjadi kalau kemungkinan seseorang mempraktikkan mindfulness tanpa ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah yang mendasari. Jadi ada mindfulness, ada sati, ada perhatian, harus didasari oleh kebijaksanaan. Yang ini yang nantinya justru akan membawa praktek mindfulness ini betul-betul berkembang, mengembangkan batin. Karena bahkan memang kami pun juga terkadang ditanya, karena di dalam praktek mindfulness kami juga sering mengatakan, misalnya Pak, ketika melihat itu hanya sekedar melihat, praktiknya. Ketika mendengar itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Ketika kita mengalami berbagai macam pengalaman, itu hanya sekedar pengalaman semata, tidak lebih dari itu. Kemudian ada yang bertanya, kalau demikian apakah tidak membawa seseorang untuk menjadi apatis, menjadi masa bodoh, menjadi tidak peduli? Dan kita katakan bisa terjadi kalau praktek yang tadi itu sekedar menyadari, sekedar tahu tanpa didasari oleh kebijaksanaan. Kalau orang hanya sekedar tahu, sekedar sadar tanpa ada kebijaksanaan, itu bisa membawa seseorang menjadi apatis, menjadi masa bodoh. Ada orang lagi kesakitan atau kecelakaan, diam saja, kan sekedar sadar. Jadi tidak ada keinginan untuk membantu. Tetapi praktek mindfulness di sini harus ada dasarnya adalah kebijaksanaan. Mengapa batin ini itu hanya sekedar menyadari? Ketika muncul pengalaman yang tidak menyenangkan misalnya, itu kemudian hanya sekedar sadari, tidak kemudian menolak atau membenci. Kenapa ketika muncul pengalaman yang menyenangkan itu pun sekedar disadari, tidak menggenggam, tidak melekat? Nah, salah satunya adalah pengetahuan bahwa apapun bentuk pengalaman itu sifatnya tidak kekal, sifatnya berubah, sifatnya tidak bisa dipertahankan. Ketika seseorang ini menyenangi apa yang itu dianggap kesenangan, menggenggam, melekat, di situ pertama yang muncul adalah keserakahan. Muncul keserakahan. Dan ketika yang disenangi, digenggam itu pada akhirnya itu berubah, menderita juga. Iya, kebencian akan muncul. Dan bahkan ketika muncul yang tidak menyenangkan, kalau ada penolakan, di situ adalah kebencian. Nah, padahal ini pun juga sifatnya tidak kekal. Tetapi praktik di mana batin seimbang atau menjadi netral itu juga kan apa? Itu praktik yang sudah katakan berkembang. Karena pikiran kita itu kan sangat katakan mudah sekali untuk melekat atau menolak, melekat menolak. Tapi begitu ada kemelekatan, ada pengetahuan, oh ini keserakahan, maka kemudian sekedar sadar. Ketika ada penolakan, oh ini kebencian, maka sekedar disadari. Nah, kalau seseorang hidup
saat ini dan sekarang dengan batin yang tenang seimbang atas dasar pemahaman ini, orang demikian saya yakin tidak akan kemudian memunculkan pikiran untuk bunuh diri. Karena bunuh diri itu sendiri adalah kebencian sebenarnya. Dan orang demikian tidak akan memunculkan seperti tadi keinginan untuk mengumpulkan senang indrawi sebanyak mungkin, karena ini pun juga keserakahan. Nah, sehingga praktek mindfulness justru membawa batin yang seimbang tanpa memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Batin seimbang, batin damai karena seimbang. Dan itu yang dalam praktik Buddhis yang dipraktikkan. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang terseret untuk ada kemunculan ingin bunuh diri, justru dia itu sadar dengan pikirannya, tetapi kemudian terseret oleh pemikiran itu sendiri. Jadi sadar, tahu, kemudian terseret karena dia sudah punya keinginan untuk bunuh diri, kemudian terus batinnya itu terus terseret ke sana. Tidak bisa kemudian sekedar menyadari, tidak melihat itu sebagai ketidakkekalan, tidak melihat itu sebagai kotoran batin atau pikiran yang tidak bermanfaat, kemudian terseret yang justru membawa kepada keinginan bunuh diri yang semakin besar. Dan itu sudah menyimpang dari praktek mindfulness yang harusnya didasari oleh kebijaksanaan. Menarik sekali ya Pak. Jadi ini membawa saya kepada pertanyaan berikutnya, mungkin apakah ada kualitas mental tertentu minimal gitu yang dibutuhkan sebelum seseorang kemudian memutuskan untuk berlatih mindfulness gitu ya? Karena dari pengamatan terutama ketika temuan di bidang saintifik, lalu kemudian training Google itu kan perusahaan yang raksasa seperti itu, begitu dia sudah menerapkan training itu, perusahaan lain juga semuanya mengikuti itu, ikutan tren seperti itu gitu. Tapi apakah kemudian ini tidak semua orang itu cocok gitu loh, kemudian langsung menggunakan mindfulness ini sebagai hal yang dia pilih seperti itu? Kalau dari Buddhism ada beberapa hal yang juga harus dikembangkan juga. Jadi kami itu ketika terutama kalau Sang Buddha ditanya, ada tidak praktek yang sifatnya adalah bertahap bagi seseorang yang ingin mengembangkan batinnya? Nah, biasanya Sang Buddha mengatakan yang pertama, seseorang harus mempraktikkan kemoralan yang baik. Harus hidup bermoral. Jadi berusaha untuk bagaimana tidak menyakiti makhluk lain, tidak melukai, membunuh makhluk lain, kemudian tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata yang memecah belah, tidak mabuk-mabukan. Itu adalah praktek sila. Karena ini juga membantu batin semakin menjadi bahagia, tenang bahagia bukan karena kesenangan indera, bahagia karena batin tidak dibebani dengan perilaku-perilaku yang buruk. Karena sesungguhnya perilaku yang kita lakukan baik dan tidak baik itu kan manifestasi dari pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah mulai dikendalikan, maka apa yang kita lakukan berkenaan dengan ucapan, perbuatan jasmani juga semakin terkendali. Dan itu adalah praktik kemoralan. Nah, selain praktik kemoralan, juga seseorang harus mempraktikkan yang disebut sebagai pengendalian indera. Kami menyebutnya indriya samvara. Pengendalian indera itu adalah bagaimana ketika kita melihat objek dengan mata, kita tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan keserakahan, tidak memunculkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Karena kan kita seringkali melihat objek yang tidak menyenangkan, muncul kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, dengki, dendam, dan sebagainya. Nah, kemudian mendengar suara juga sama. Dan membawa bawaan juga ada pengendalian indera. Merasakan makanan bahkan itu pun juga harus ada pengendalian indera. Karena tanpa disadari makan pun juga bisa memunculkan pikiran-pikiran tidak bermanfaat. Kebencian ketika makanan tidak enak. Kemudian keserakahan yang berlebihan ketika makanan itu memang yang disukai gitu kan. Nah, termasuk adalah kita menjaga batin. Menjaga batin berkenaan dengan indera batin. Dan selain pengendalian indera juga kita juga diajarkan untuk yaitu
santudi, itu adalah rasa puas. Rasa puas dengan apa yang sekarang dimiliki. Terutama adalah berkenaan dengan 4 kebutuhan pokok. Artinya dalam 4 kebutuhan pokok ini ya kita cukup, tetapi juga tidak kemudian memunculkan berbagai macam keinginan yang justru membawa kita merasa tidak puas dengan apa yang kita peroleh. Itu namanya santudi. Nah, kalau sudah ada praktek kemoralan, ada praktek pengendalian indera, hidup juga puas dengan apa yang dimiliki, itu sudah mengkondisikan batin kita itu sebenarnya sudah lebih baik. Baru kemudian ada praktek yang tadi sati sampajanya, mindfulness dan kebijaksanaan. Dan ini tentunya praktek mindfulness di sini juga didasari oleh tadi. Orang sudah hidup bermoral, orang sudah punya pengendalian indera, orang juga sudah cenderung puas dengan apa yang dimiliki. Maka begitu praktek mindfulness itu akan membawa batin lebih baik. Tapi tentu mindfulness juga harus ada kebijaksanaan. Maka tadi ada sati, perhatian, mindfulness, ada sampajanya, yaitu adalah kebijaksanaan. Dan itu yang seharusnya hendaknya juga diperhatikan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung yang penting sadar, yang penting tahu. Itu kadang-kadang kalau tidak hati-hati berbahaya. Itu sempat beberapa tahun yang lalu itu di kalangan terutama pengguna media sosial itu sangat getol sekali, ada tren viral Bante yang namanya simplicity itu sederhana itu. Jadi ya di tengah kehidupan modern yang sangat bising sekarang ini tuh orang rindu untuk kembali ke awal, sederhana gitu kan. Jadi punya baju yang kemudian tidak sustainable kemudian mulai disingkirkan seperti itu. Jadi tapi itu hanya bertahan sesaat terus kemudian berakhir dan kemudian orang kembali lagi pada ya business as usual. Saya sebagai peneliti di bidang mindfulness itu saya tidak kepingin mindfulness itu kemudian menjadi seperti itu. Kayak hype sesaat, tren sesaat gitu, terus habis itu karena orang sudah mulai bosan gitu ya, orang merasa kok malah mungkin menjadi lebih sensi gitu, gampang parno, karena terlalu aware, padahal sebenarnya karena tidak memahami prinsipnya seperti itu gitu. Jadi ada kekhawatiran seperti itu gitu loh Bante, peneliti. Itu kalau dalam bahasa Jawa adalah istilah anggot-anggotan ya. Anggotan itu ya. Makanya sebenarnya kan kalau dalam konteks seperti kita memperhatikan mindfulness itu harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan ya itu bisa menjadi anggot-anggotan. Iya, kadang-kadang kita kepingin ridho alam, kemudian kita hidup sederhana. Tapi kemudian karena tidak ada tujuan, pada akhirnya ya bosan juga. Tapi kalau kita punya tujuan, terutama adalah untuk well-being, our mental, pikiran kita, our mind, yaitu sebenarnya harusnya tidak kemudian menjadi seperti itu. Iya, harus kita punya salah satu tujuannya adalah bahwasannya tujuan dari mindfulness, tujuan dari praktek tadi rasa puas, simplicity, tadi ada, kalau kami ada praktek kemoralan, ada indriya samvara, pengendalian indera, tujuannya adalah untuk pengembangan batin. Nah, sehingga dengan kita selalu sadar bahwa pengembangan batin ini adalah baik, ini bermanfaat, dan ini tidak merugikan, itu yang seharusnya terus ditanamkan, sehingga ketika muncul rasa bosan pun kita bisa kembali ingat kepada tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk pengembangan batin. Itu yang harus kita munculkan juga. Kondisi seperti itu memang apa ya saat ini dengan perkembangan teknologi terutama media sosial seperti itu Bante yang sedemikian gencarnya, ya apa yang sedang tren ya itu yang kemudian banyak pengikutnya gitu. Nah memang di sisi lain juga pengamatan saya karena dalam status penelitian mindfulness sendiri, terlepas dari banyaknya kemudian para peneliti yang publikasi di bidang mindfulness, tapi kan ada kemudian sejumlah mindfulnessnya si A dengan si B itu ternyata berbeda. Kemudian
hasilnya pun bisa jadi berbeda. Seperti itu, dan kemudian ada efek sampingnya, kok justru membuat malah orang jadi semakin rakus seperti itu. Yang itu sangat justru berlawanan dengan filosofi dasar mindfulness lah itu. Ya, itu memang tidak bisa dihindari ya, karena sekarang kan setiap orang bisa mengajar, setiap orang bisa mempraktikkan yang kadang-kadang ternyata yang diajarkan tidak sesuai dengan yaitu tadi prinsip awal dari mindfulness. Mungkin seseorang mungkin merasa inilah mindfulness yang sebenarnya, nah, kemudian mulai mengajar, ternyata itu tidak sesuai dengan praktek atau prinsip awalnya. Makanya mindfulness yang ada di luar sana kan memang tidak ada pakemnya, tidak ada pakemnya. Kecuali kalau di ajaran sebuah agama kan ada pakemnya kan kitab suci gitu kan. Termasuk di ajaran Buddha kan ada pakemnya kitab suci. Sehingga kalau ternyata apa yang dipraktikkan terus hasilnya juga tidak sesuai dengan pakemnya ini, dengan kitab sucinya ini, berarti ini sudah menyimpang, ini sudah tidak sesuai. Tapi kalau di luar sana kan memang tidak ada sumber utamanya, sehingga setiap orang bisa mengajar, bisa mempraktikkan, ternyata sudah menyimpang. Itu yang berbahaya sih memang sih. Jadi kayak sebetulnya kan suatu praktek yang memang tidak bisa dilakukan sendiri hanya dari mendengar download apps. Enggak bisa. Yang ikut gitu. Tidak bisa. Nah, itu tren yang terjadi sekarang ini kan seperti itu. Kayak bahkan kalau di negara barat itu sudah menjadi bisnis yang billion dollars gitu. Untuk orang dari mendownload aplikasi terkait sama mindfulness meditation seperti itu gitu. Nah, itu yang suatu tren. Di sisi lain saya merasa senang gitu ya dengan perkembangan mindfulness yang semakin dikenal gitu. Tapi di sisi lain kekhawatiran yang itu juga mengikuti. Betul. Semakin itu dikonsumsi oleh banyak orang itu kan semakin resikonya semakin besar. Betul. Itu memang agak berbahaya. Tapi terus kira-kira bisa di stop tidak berkembang. Kalau secara saintifik sebetulnya bekerja berdasarkan prinsip itu kan bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti yang mendukung teori, tapi justru berusaha untuk falsifikasi. Jadi bukan melakukan konfirmasi untuk mencari kebenaran, tapi mana yang kemudian resikonya itu sekecil mungkin. Seperti itu gitu. Jadi bukan mencari yang true, tapi justru belum disprove mana yang untrue. Jadi yang dilakukan kemudian secara saintifik itu adalah mana yang bukan mindfulness gitu. Instead of mindfulness manfaatnya seperti ini, itu justru malah membuat checklist gitu ya, ini bukan mindfulness. Begitu. Melalui cara yang seperti itu gitu, secara saintifik itu tidak mengumpulkan sebanyak mungkin di efektivitas mindfulness, tapi justru malah di wilayah seperti ini tidak efektif untuk yang seperti ini. Hati-hati untuk ketika misalnya kondisi mental yang ada istilah kalau di dalam bidang kesehatan mental itu masuk ke dalam kondisi yang penuh dengan halusinasi dan delusi, misalnya kesadaran yang berkebut seperti itu berbahaya gitu. Kemudian langsung mendengarkan lewat apps terus langsung tekan. Betul. Dan itu sudah dilakukan untuk seperti riset seperti itu. Riset itu memang seharusnya memang diawali oleh prinsip falsifikasi seperti itu gitu. Jadi bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti ketika ada suatu klaim mengatakan mindfulness itu bagus untuk kita malah mempertanyakan gitu, ini kelirunya di mana, tidak efektifnya untuk yang mana, jangan-jangan secara fundamental ada yang dicerabut dari akarnya seperti itu. Betul. Itu bagus sekali sih, supaya orang menjadi berhati-hati gitu ya. Karena sebenarnya kami pun juga, sebenarnya kami di Buddhis kan sudah ada pakemnya bahwa mindfulness seperti ini. Tapi ketika kemudian didengarkan oleh banyak orang dengan pemahaman yang berbeda, pun juga bisa berbeda. Pun hasilnya juga bisa berbeda.
yang sebenarnya pakemnya bagus sekali. Ini loh pakemnya, ada perhatian, ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ada pengetahuan, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Maka yang bermanfaat dilakukan, yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Sudah jelas sekali. Tapi ternyata ketika itu didengarkan oleh orang yang berbeda, pun pemahamannya juga bisa berbeda. Dan hasilnya pun juga bisa berbeda. Itu memang terkadang terjadi, apalagi yang kalau di luar sana tidak ada pakemnya. Wah, itu memang harus tidak hanya mencari efektivitasnya, tetapi juga katakan efek sampingnya itu harus diperlihatkan. Ya. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan kepada berdasarkan pengakuan seperti itu, Pak. Secara saintifik itu tidak ditanya gimana perasaanmu, saya merasa lebih tenang gitu, tapi harus ada indikator yang lebih empiris gitu. Sama pengukuran, misalnya saat ini kan bidang neuroscience itu juga sudah menemukan misalnya perubahan terkait otak, area-area di amigdala itu untuk itu yang mengatur mengenai afek atau perasaan itu cenderung lebih ukurannya pada long term meditator dibandingkan dengan yang tidak meditasi. Seperti itu, berarti kan lebih tidak reaktif terhadap stimulus emosional seperti itu antara lain gitu. Tapi tetap tidak menghilangkan warning ini selagi dipraktekkan memang dengan guidance yang tepat gitu loh. Betul ya. Karena ini masalah batin ya. Dan itu antara satu orang dengan lainnya juga punya kualitas batin yang berbeda-beda, punya kecenderungan yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda. Yang terkadang hanya dengan satu praktik itu tidak bisa digunakan untuk setiap orang. Harus ada hal-hal lain. Bahkan praktek mindfulness yang sebenarnya itu juga luas. Luas dalam artian begini, memang pakemnya satu, prinsipnya satu, tetapi ketika diimplementasikan itu menjadi luas bagi setiap orang bisa berbeda. Itu kalau tidak sesuai, katakan prakteknya tidak sesuai, itu juga bisa membahayakan. Ini contoh kasus yang terjadi di cerita kami ya pada zaman Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan meditasi. Meditasi adalah mindfulness. Salah satu kualitas yang dimunculkan adalah mindfulness. Tapi kemudian satu kali ada seorang biku seperti kami, seorang biku yang kemudian mempraktekkan praktek meditasi, tentu ada mindfulness di dalamnya, hanya meditasi jalan saja. Hanya meditasi jalan dilakukan terus siang dan malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa, sampai muncul rasa bosan, rasa tidak nyaman, menderita malahan. Nah kemudian ia berpikir, sudahlah kalau begitu mending saya lepas coba saja, tidak menjadi seorang biku. Nah, tapi kemudian dipanggil oleh Sang Buddha, kemudian diberikan sebuah perumpamaan bahwasanya memperhatikan meditasi mengembangkan batin itu adalah seperti senar gitar. Kalau senar gitar itu dipasang terlalu kencang, itu tidak memberikan suara karena putus. Kalau dipasang terlalu kendor, juga tidak memberikan suara. Maka harus proporsional supaya bisa memberikan suara. Nah, yang dijalankan oleh biku ini adalah terlalu ekstrim, hanya jalan saja. Memang mindfulness, memang dia sadar dengan apa yang dilakukan, yaitu berjalan, tapi hanya jalan saja. Itu seperti ekstrim, seperti senar gitar yang dipasang terlalu kencang, yaitu menjadi tidak efektif. Tapi kalau orang tidak punya mindfulness juga, pikiran dibiarkan mengembara juga sama saja, tidak efektif. Maka harus proporsional. Kemudian ini salah satu. Kemudian yang kedua juga, dalam kita mengembangkan batin, bahkan ketika kita memperhatikan, kalau tadi misalnya breathing mindfulness, memperhatikan nafas sebagai objeknya, sebagai angkornya, pun juga harus proporsional. Seperti diibaratkan seperti seekor induk macan yang sedang membawa anaknya dengan cara menggigit. Kalau terlalu kendor, itu jatuh anaknya. Tapi kalau terlalu kencang, itu juga terluka. Kulitnya terluka, maka harus proporsional. Nah, seperti itu juga
penting untuk dipahami dalam perumpamaan ini. Tetapi masalahnya adalah terkadang kita tidak tahu proporsinya bagi setiap orang tidak diketahui. Mungkin seseorang kalau tadi misalnya ada seseorang yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Dia itu baik ketika dia sadar dengan masalahnya. Ya kan? Dia tahu dengan masalahnya, dia sadar dengan masalahnya. Tapi masalahnya dia ekstrim sekali. Menggenggam itu, terlibat ke dalam itu sudah tidak mindfulness yang didasari oleh kebijaksanaan, oleh keseimbangan batin, tapi malah menggenggam itu yang pada akhirnya adalah semakin ingin bunuh diri. Dan itu berbahaya. Makanya middle way-nya ini yang memang kadang-kadang harus dipahami, dan terkadang kita tidak tahu masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Jadi semacam dari segi output perilaku yang tampak oleh orang lain itu barangkali bisa jadi perilakunya sama, akan tetapi landasan mental yang mendasarinya itu berbeda. Nah itu seperti itu. Makanya praktek mindfulness itu memang pertama harus punya guidance, dan yang membimbing juga harus yang tidak kemudian mengajarkan sesuatu yang justru misleading. Itu harus dibutuhkan seperti itu. Beberapa setahu saya memang ada beberapa training di bidang mindfulness yang kemudian sudah banyak dilakukan penelitian di negara-negara maju. Itu memang sudah juga menerbitkan macam kalau di obat itu kan ada kontraindikasinya, jangan diminum ketika apa, seperti itu. Nah, mindfulness itu ada sebagian yang sudah menerbitkan itu jangan digunakan misalnya ketika ada kecenderungan misalnya pemikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri nyawa seperti itu, jangan, tidak cocok untuk kondisi seperti itu. Betul ya. Saya pikir mungkin pada prakteknya peringatan seperti itu tuh amat sangat penting, terutama ketika mindfulness itu tidak dipraktekkan sepenuhnya dalam konteks seperti yang dikatakan oleh Bante tadi. Misalnya harus matang terlebih dahulu. Betul. Itu sangat penting. Ya. Makanya saya juga kadang-kadang ketika ada acara meditasi, saya mengatakan bahwa tidak semua masalah hidup itu bisa diselesaikan dengan cara duduk diam, memperhatikan napas. Tidak semua. Contohnya kalau Anda misalnya punya hutang, stres dengan hutang, itu tidak bisa dengan duduk dan memperhatikan napas semuanya selesai, tambah stres. Maka harus apa? Harus kerja dulu, cari uang untuk membayar hutang. Nah, kalau sudah batin menjadi tenang, baru kemudian bisa memperhatikan napas dengan nyaman. Nah, jadi tidak semua itu harus dengan mindfulness dalam konteks misalnya satu sisi saja, tapi harus juga dengan kebijaksanaan yang lain. Orang punya masalah ini tidak hanya memperhatikan napas, tapi harus dengan cara yang lain untuk mengatasinya. Orang punya kayak tadi misalnya keinginan untuk bunuh diri, ya tidak dengan cara memperhatikan pikirannya, tetapi bagaimana mengatasi trauma itu sendiri. Caranya bagaimana? Ada cara lain yang tidak dengan cara sekedar memperhatikan batinnya. Itu bisa berbahaya. Itu salah satu kekhawatiran juga yang sempat muncul di dunia saintifik ketika melakukan autokritik terhadap dirinya sendiri. Gitu ada kekhawatiran mindfulness itu nanti akan menjadi snake oil atau minyak mulus gitu loh, ya. Kemudian dicocok dipakai untuk segala macam hal, untuk semua dalam setiap situasi. Nah, ketika itu tidak terjadi, yang disalahkan mindfulness yang itu. Berarti mindfulness ini tidak efektif, nggak benar ya. Iya. Padahal itu belum waktunya untuk melakukannya itu. Kondisinya belum terpenuhi. Belum terpenuhi, ya, betul. Kemudian mendapatkan manfaat mindfulness. Betul. Iya. Secara optimal. Ya. Ada juga salah satu hal yang kemudian juga saat ini menjadi PR utama seperti itu kalau terkait sama penelitian mindfulness sendiri, memang untuk kemudian bisa membedakan antara mindfulness itu dengan praktek lain yang juga selama ini sudah dikenal efektivitasnya gitu, seperti misalnya
bedanya mindfulness dengan relaksasi seperti itu. Lalu kemudian bedanya mindfulness dengan reframing gitu, reappraisal istilahnya, mencoba untuk melihat dari perspektif yang berbeda itu kan salah satu pendekatan kognitif dan dari penelitian yang saya lakukan memang mindfulness itu memang butuh waktu gitu, tidak bisa misalnya hanya dilakukan dalam satu kali langsung kelihatan efeknya saat itu juga. Betul. Waktu itu saya membandingkan antara mindfulness walking dengan relaksasi seperti itu. Nah, efeknya itu terhadap tingkat agresivitas itu more or less itu hampir sama seperti itu. Tapi memang ketika dalam jangka yang lebih panjang diukur, gitu kan, mindfulness itu untuk orang yang awam terhadap mindfulness itu dia efeknya tidak langsung saat itu juga, tapi dia lebih cepat, bahasa anak sekarang itu lebih cepat move on seperti itu. Dari kemarahan yang tadinya dia alami. Iya. Ya itu baik sekali sih untuk bisa mengetahui demikian ya, baik sekali. Dan kalau saya perhatikan sebenarnya kalau betul-betul mindfulness yang diperhatikan senantiasa berdasar pada kebijaksanaan, sebenarnya salah satu manfaatnya juga rileks. Jadi tidak hanya sekedar sadar, tapi juga ada rileks. Kenapa? Karena ketika batin semakin tenang, batin semakin damai, tenang damai karena kebijaksanaan tadi, maka secara alaminya fisik menjadi rileks. Sehingga dalam praktek mindfulness yang diajarkan dalam ajaran Buddha, yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap meditator adalah rileks dulu. Jadi sebelum membawa perhatian kita, kesadaran kita, eling kita terhadap objek, yang pertama fisik harus rileks, harus betul-betul rileks. Hanya bedanya adalah seperti orang tidur malahan. Hanya bedanya kalau orang tidur fisik rileks, tapi pikiran mengembara. Tapi di sini fisik rileks, tetapi batin sadar dengan apa yang terjadi, tapi tetap fisik rileks. Karena begitu di situ ada tegang saja di salah satu bagian tubuh, artinya di situ sudah ada kecenderungan untuk apakah dia melekat atau menolak. Jadi ada tensi di situ. Karena tensi pasti membawa kepada ketegangan fisik. Tapi ketika batin tenang, damai, sadar, mindful, tapi damai, tenang, pasti jasmani juga menjadi rileks. Maka rileks dengan mindfulness yang benar itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ketika orang meditasi jalan pun juga jalan dengan rileks. Bukan dengan jalan terburu-buru atau dibuat-buat, tidak. Bahkan jalan pun juga jalan dengan rileks. Dengan batin yang tenang, jalan pun juga jalan dengan rileks, dengan santai, tidak terburu-buru. Apalagi ketika duduk meditasi. Kondisi fisiknya memang antara ketika mindful dan relax itu memang tidak kemudian bisa terpisahkan seperti itu. Seharusnya tidak bisa dipisahkan, seharusnya. Secara kualitas mental tentunya berbeda, karena ketika latihan relaksasi itu kan memang ditujukan hanya rileks saja, betul. Tapi manfaat dari mindfulness yang didasari kebijaksanaan harus ada rileks. Harus ada rileks. Itu salah satu syarat yang kemudian harus ada. Harus ada. Bahkan ketika sudah melakukan pun juga harus rileks, harus senantiasa ada di sana. Jadi setiap kali ada rasa tegang, kalau kita mau menyadari dengan lebih dalam, pasti di situ ada sebuah reaksi pikiran. Ketika ada fisik yang tegang, apakah jempol kita tegang atau mungkin bagian tubuh kita tegang, pasti ada reaksi pikiran. Tapi ketika batin betul-betul tenang, damai, sadar, fisik juga menjadi rileks. Makanya kebanyakan penelitian yang saya ketahui itu juga menunjukkan mindfulness itu efektivitasnya itu tinggi untuk hal-hal yang terkait dengan misalnya kecemasan, terus kemudian kesedihan, depresi. Di Inggris itu bahkan sudah menjadi salah satu terapi yang kemudian ditanggung oleh asuransi seperti itu, oleh asuransi dari pemerintah untuk kasus-kasus terkait dengan
depresi seperti itu. Tapi dalam penelitian yang saya lakukan, karena banyak berbicara mengenai kemarahan dan agresi, ternyata ya sangat tidak mudah untuk mindful ketika sedang marah-marah. Oh iya, tidak, sulit. Makanya kan tadi tidak semua hal harus dikatakan menggunakan mindful gitu kan. Ada hal-hal lain yang juga kita pertimbangkan juga. Ya, memang harus demikian. Ya, baik. Dari diskusi kita ini tuh ada banyak sekali yang kemudian bisa di-highlight gitu ya, nanti terkait sama gimana kemudian kita berusaha untuk melihat mindfulness itu sebagai ya satu area di bidang riset secara saintifik yang saat ini itu memang minat untuk melakukan penelitian di bidang itu masih sangat banyak, terus meningkat, dan popularitas mindfulness di negara-negara lain termasuk juga di Indonesia ini mulai menjadi amat sangat luar biasa. Mindfulness itu dari yang saya baca termasuk satu dari beberapa teknik yang direkomendasikan untuk happiness, meskipun saya belum baca lagi happiness yang seperti apa itu ya, yang kemudian perlu untuk kita ketahui gitu dari media massa. Tapi itu tentunya tidak kemudian bisa serta-merta langsung diadopsi begitu saja. Oh iya, gitu. betul. Berarti harus ada syarat dan kondisi yang terpenuhi, kemudian juga butuh untuk guidance. Betul. Itu yang paling, agar fundamentalnya itu bisa lebih itu dulu terpenuhi, baru kemudian mindfulness itu bisa mendapatkan manfaat. Iya, betul. Ya, jadi banyak hal yang harus diperhatikan juga. Harus ada guidance, pembimbing yang juga baik. Kemudian juga harus mempraktikkan itu juga tidak dengan 1, 2, 3 hari. Itu harus long term juga supaya mendapatkan hasilnya. Terutama guidance penting sekali. Karena apa? Kalau tidak ada guidance, nanti alih-alih yang didapat manfaat, tetapi malahan justru merugikan. Karena ternyata sudah salah arah, sudah salah jalan. Itu penting sekali untuk diperhatikan. Ya. Terima kasih banyak Bante. Baik, sama-sama ya. Hari ini sudah berkenan untuk saya ajak berdiskusi. Oh iya, sama-sama, dan mudah-mudahan tidak bosan ya. Untuk datang ke sini. Bosan untuk mengundang saya datang. Waduh, kami tidak akan pernah bosan. Terima kasih. Nanti ada waktu luang kita bisa berbincang lagi tentang mindfulness, karena sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bahas tentang mindfulness. Kita berbagi karena apa? Saya pribadi tidak paham praktek mindfulness yang dipraktikkan di negara barat atau Eropa, dan sedangkan kami kan memang praktek mindfulnessnya memang atas dasar ajaran Buddha, dan kami yang kita kembangkan, kita praktikkan, sehingga ada diskusi seperti ini nantinya bisa ada semacam komparasi. Jadi apa yang mesti kita lakukan berkenaan dengan mindfulness. Betul, dan disertai dengan tadi ya Bante, segala sesuatu yang kemudian bisa mendatangkan manfaat sebesar mindfulness ini tentunya tidak kemudian lantas bisa serta-merta langsung begitu saja dilakukan tanpa hal-hal yang kita diskusikan tadi. Betul ya. Baik, sama, terima kasih ya.